Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa lagi bersama Siti Malihatun Badriah Official. Dan kali ini kita sedang penyuluhan hukum di Desa Pacarmulyo, di salah satu desa di Wonosobo. Sebelum penyuluhan hukum kemarin kita sudah bersama-sama ke sini juga untuk acara pos bantuan dan konsultasi hukum dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Pacarmulyo. Nah, ini kami sedang berada di Balai Desa. Dan acara hari ini melanjutkan rangkaian acara sebelumnya. Hari ini adalah penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan marilah kita masuk ke Balai Desa untuk mengikuti penyuluhan hukum. Tadi akan disampaikan oleh Bapak Koradip masalah agraria, dan yang kedua ada 5 materi pada hari ini. Ada hukum perdata, hukum bisnis, kemudian hukum adat, hukum Islam, dan hukum agraria. Luar biasa penyambutannya, jadi kursi semuanya penuh. Peserta sekitar 50 orang. Nah, itu Bapak Kepala Desa. Dan yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Bapak Mas Pun, yaitu masalah hukum Islam. Jadi nanti Bapak-Bapak sekalian akan menyampaikan materi dalam waktu 10 menit. Kemudian akan disusul dengan acara diskusi. Jadi Bapak sudah akan mulai diskusi pada penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan kalau kami misalnya belum bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekalian, kami di Fakultas Hukum itu ada BKH. Jadi semacam unit bantuan hukum. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bisa meminta bantuan kepada BKH. Tapi insya Allah Bapak sekalian, di hadapan Bapak Ibu sekalian ini memiliki pengalaman yang luar biasa ya, karena beliau sudah senior dari desain di itu salah satu anggota kami. Jadi kami rombongan ke sini ada beberapa orang selain pembicara. Mungkin kalau Bapak Ibu ada Bu Islamiyati. Kami tetap akan menampungnya. Jadi Bapak Ibu jangan di pojok sana ada Bagus Rahmanda. Bagus. Acara penyuluhan ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Nur Adim SHMHUM, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, ada Pak Kepala Ketua Bagian. Halo Pak Muhyiddin, Pak Triyono. Pada pagi hari ini kita akan ada Ibu Herni, Pak Harto. hal yang Bapak Ibu sekalian sudah selalu dan setiap saat menekuninya, yaitu masalah tanah. Kita itu kan juga asalnya dari tanah. Sekarang menginjak-injak di atas tanah, nanti akan kembali ke dalam tanah. Nah, kenapa mendadak dibicarakan? Karena apa?
Bapak Kepala Desa Sugeng Enjang, Bapak. Sugeng Enjang, Bu. Sejatine sing ana kuwi juga. Ada Ibu Aisyah Sugeng Enjang, selamat pagi. Jadi Ada Mas Bagus. Biasa duduk di atas tanah. Setiap hari kalau hari itu sejatinya mau. Karena nanti juga akan masuk ke dalam. Nah yang nanti itu kalau duduk, artinya bukan milik kita yang terus menerus. Nah kenapa harus dibicarakan, harus dihukumi? Nah dihukumi itu supaya tertib. Coba kalau misalnya tidak dihukumi, wong ada hukum saja kadang tidak tertib, apalagi tidak ada hukumnya, sangsaya tidak tertib. Panjenengan sudah mendengar semua seluruh Indonesia ini Rocky Gerung gitu, Rocky Gerung di Bogor. Lah niku menempati tanah sekian puluh tahun, disomasi kali PT Sentul dan sebagainya, malah wonten sing di bulldozer dan sebagainya. Nah itu masih ada hukum. Coba kalau tidak ada hukum. Nah, lalu apa yang harus kita pahami? Yang pertama, baik itu kita itu sudah punya tanah, maupun kita akan beli tanah, maupun kita akan membutuhkan tanah, yang perlu diketahui adalah tentang hak atas tanah. Jadi setiap pemilik tanah itu punya hak, tetapi sekaligus punya kewajiban, punya pembatasan-pembatasan, punya larangan-larangan. Nah, yang sering kita ketahui adalah mung hak emawon. Kewajibannya kadang-kadang lali. Kemudian pembatasannya kadang-kadang juga tidak mengerti. Nah, pembatasan itu apa? Misalnya mau ada pelebaran jalan. Jalan ini sekarang meningkat jadi sekian dan seterusnya. Nah akhirnya ada pelebaran, ada tanah yang terkena dan sebagainya. Itu pembatasan. Aku rapopo rasa kayak dalam lombo, yang penting aku rasa dipotong. Sakit betul kita baru kan? Dia betul sakit. Itulah yang namanya fungsi sosial. Sehingga kita setiap pemilik tanah itu wajib hukumnya mempunyai fungsi sosial manakala dibutuhkan. Boten sosial ya. Nek sosial niku apes terus. Tapi nek sosial niku sedekah. Lamangke wonten wakaf dan sebagainya. Nah, saya mendapat informasi dari Pak Kepala Desa bahwa di sini itu sudah ada PTSL malah 2 kali, Pak. Nah, kenapa kok harus ada PTSL? Bukankah kita sudah punya surat-surat tanah yang sudah ada? Temiki selain bagi petuk nopo letter C nopo Bang? Letter C nggih? Nggih. Kan sudah ada tumpi, sudah ada letter C, kenapa harus sertifikat? Dari dulu nenek moyang sampai sekarang ya tanahnya itu, dan seluruh orang desa sudah tahu bahwa itu tanah saya. Kenapa kok perlu? Nah niku padha karo nek ada orang nikah siri kan bisa secara agama. Nek kenapa Pak harus didaftarkan ke KUA ben menjadi legal. Nek legal kan kok untuk warisan dan sebagainya. Nek nikah siri kan boten. Nah, jadi nek jenengan kagungan tanah kok si letter C niku padha karo si nikah tapi siri. Biar legal didaftarkan sehingga dapat sertifikat tanah, kalau nikah dapat surat nikah. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena di dalam letter C itu sesungguhnya kedudukannya itu bukan bukti pemilikan tanah. Letter C tumpi petuk niku sebetulnya bukti kewajiban pembayaran pajak kados SPPT PBB. Sebab dulu zaman Belanda niku makanya adalah sistem sistem fiskal kadaster, pendaftaran untuk pemungutan pajak. Lah sing menjadi alat bukti nopo Pak sekarang ini adalah sertifikat tanah. Lo kenapa kok letter C kok belum?
karena itu dulu sistemnya adalah untuk pengumpulan pajak, sehingga di situ datanya kadang-kadang tidak valid, ombone yo kadang-kadang sok kurang sok luwe, batasnya kadang-kadang dereng cetok dan seterusnya. Sedangkan di dalam sertifikat sudah ada data yang valid, siapa pemiliknya, apa nama haknya, kemudian luasnya berapa, diperolehnya dengan cara apa, data fisik, data yuridis sudah ada gambarnya di situ, tombol kanan kirinya juga ada. Apalagi yang sekarang ini sejak tahun 2016 sudah ada titik koordinat. Kalau dulu sertifikat itu sering tumpang tindih, double, sejak tahun 16 sudah ada satelit, lewat satelit GPS. Terus menentukan titik niko dicontohkan oleh satelit, koordinatnya sekian derajat lintang bujur timur, sekian derajat dan seterusnya. Sehingga nanti kalau ngecek, kalau sudah ada punya orang lain akan kelihatan gambarnya double. Nah, sedangkan kalau tersing nggak pernah ada, nggak tahu lagi. Nah, oleh karena itu kalau kita itu jual beli tanah yang masih letter C, hati-hati. Sebaiknya jangan per meter persegi, nanti kacau. Tanahnya didol semeter 1 juta. Pinten luasnya letter C ini 900. Setelah diukur mau disertifikatkan kok 1000. Nah, mangke sing dodol itu mangke bisa lagi. Lo kan 1000 semeter kan 1 juta, berarti kurang 100 juta. Kan repot. Nah, demikian pula kalau kurang, dulu kan per meter sekian. Nah ini kok cuma 800 meter, mana uangnya kembali 100 juta. Kan jadi repot. Oleh karena itu kalau ada jual beli letter C, Pak Lurah ya, sebaiknya borongan. Wis pokoknya batasnya pojok kae duduk kiwa tangan, kemudian regane sakmene selesai. Ono kurang ya risikonya bagi pembeli, ono luweh ya risikonya bagi penjual. Jadi sebaiknya jangan per meter persegi kalau letter C. Sebaiknya borongan mawon kira-kira. Jadi kira-kira ini 100-an, ono 1000, ono 850 itu sudah menjadi risiko bersama supaya tidak terjadi keributan di kemudian hari. Kenapa? Karena seringkali letter C dengan fakta itu faktanya luwih ombon apa luwih ciut, Pak? Luwih ciut lagi nggih. Nah, tapi di tempat lain yang luas-luas itu malah luwih luas. Karena apa? Riyen nek sing tanah ombo pajeke kan akeh. Lah ben ora pajeke bayare akeh, kong kali kong kalih Pak sing ukur. Mbah, tak kira kok Mbah. Aja dihitung 1000 ya, Pak. 800 wae beres. Nah, terus ditulis 800 ben pajeke mung 800 meter. Makanya kadang-kadang disebut tupi, ditutup tutupi. Jane 1000 tapi ditulis 800. Lah makanya di sertifikat. Contoh terakhir, anak saya membeli tanah, ya, penjualnya ngertinya sekitar PBB-nya kita 6.200. Ten sertifikat wong 5.870. Tapi faktanya setelah diukur dicontohkan sebagai 6.400 punjul. Nah sudah itu risiko bagi penjual dan keuntungan bagi pembeli. Karena dulunya bekas letter C. Kita pakai. Jadi sekali lagi kalau ada jual beli letter C sebaiknya borongan mawon. Baik Bu yang kami hormati, lalu setelah kita mengetahui hak-hak kita, kewajiban kita apa? Antara membayar pajak PBB, membatasi menjaga. Waktunya. Apa nggih? Satu lagi bahwa PBB niku SPPT PBB mboten bukti pemilikan tanah, termasuk NJOP niku mboten harga jual tanah. Dados nek wonten jual beli, loh, iki PBB ini 200 meter, ya tak turun 200.000. Itu tidak menjadi harga pasaran. Jadi harga pasaran tergantung dari kesepakatan piro njaluke, dinyang piro, makna
pun kompromi. Saya kira itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikembangkan lebih lanjut. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Nur Azim. Jadi Bapak Nur Azim ini sebenarnya punya pengalaman yang banyak. Beliau ini adalah mantan hakim tipikor juga. Beliau juga ustadz juga, ya. Jadi pengalamannya banyak. Nanti bisa dilanjutkan pada sesi diskusi. Untuk selanjutnya kepada Bapak Suradi kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya berapa menit, Bu Aminah? Ini Tuhan sewu 10 menit itu kadang-kadang ya bingung juga ya, karena kalau kuliah di fakultas di kelas itu sampai 2 semester gitu ya. Saya ngasih 2 semester gitu ya. Itu 2 semester aja masih ditambah di kapasitas selektor dan yang lain gitu ya. Jadi kadang-kadang ya bingung ya. Kan tapi beginilah gitu ya. Bahwa ini saya jelaskan dari awal aja bahwa sebetulnya keperdataan itu di Indonesia itu karena negara jajahan gitu ya, negara jajahan Belanda, sehingga ada hukum peninggalan Belanda dan juga ada hukum adat sendiri ya, yang timbul dari masyarakat sendiri, tapi juga ada juga hukum Islam gitu ya. Jadi sebetulnya ada 3 hukum perdata di Indonesia itu ya. Ya, sehingga aturannya ya kadang-kadang bisa begitu juga gitu ya. Bisa ikut ke perdata Belanda, ada ikut ke perdata Islam, ada juga ke perdata adat. Makanya di sini ada Pak Agung, ini orang adat, ya, orang tradisional gitu ya. Ya. Kalau saya orang barat gitu, orang modern, londo gitu ya. Walaupun londo ireng tapi rambutnya putih lah gitu ya, karena nah, kemudian juga ada tadi Pak Muhyiddin, kemudian ada Bu Islamiati, ada Bu Ayu, kemudian juga ada Pak Mas'ud, itu hukum Islam, jadi hukum Islam, dan itu semuanya ustadz sama ustadzah. Jadi makanya tadi pengantarnya seperti khotbah gitu ya, pengantarnya seperti khotbah gitu. Dan kalau Pak Mas'ud itu juga ngajar di Futuhiyah Ranggen gitu ya. Jadi ini ustadz betul gitu ya. Ya, jadi ini ada tiga hukum perdata gitu. Kalau tanah tadi dasarnya adalah hukum adat jelas gitu ya. Jadi jelas ya. Sehingga walaupun peninggalan Belanda, tapi kemudian konversi, kemudian dengan keluarnya Undang-Undang nomor 5 tahun 60 itu sudah dasarnya jelas hukum adat gitu. Kemudian sekarang juga banyak muncul yang dasarnya itu hukum Islam, terutama kalau hukum keluarga yang beragama Islam ya harus mengikuti hukum Islam gitu ya. Ya, jadi yang beragama Islam nggak boleh kawin ikut-ikutan orang Barat, ya nggak boleh gitu ya. Ya, tapi harus misalnya perkawinan siri mungkin di Barat nggak bisa kawin siri, kumpul aja mungkin boleh kan. Tapi di Indonesia tidak demikian, karena jelas dalam undang-undangnya disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan usahanya dan harus dicatatkan di catatan. Nah, itu harus itu gitu ya. Makanya ini jelas untuk hukum keluarga jelas adalah berlaku hukum Islam. Tapi sekarang perkembangannya juga dalam perjanjian juga demikian gitu ya. Dalam perjanjian sekarang sudah perbankan itu tidak cuma dengan bank konvensional gitu ya, tidak cuma dengan bank konvensional. Kalau dulu kan mengikutinya kan hukum perdata barat perjanjian perbankan gitu. Tapi sekarang ada
bank syariah. Ya, sehingga kredit itu karena dianggap bunga dianggap riba dianggap riba itu haram dan dianggap ya riba itu haram, maka kemudian muncul bank syariah yang tidak menggunakan kredit, karena kredit sendiri definisinya itu adalah yang di situ perjanjian pinjam meminjam yang disertai dengan bunga, intinya. Nah, ini untuk menghilangkan bunga, dengan sendirinya kemudian muncul perjanjian-perjanjian yang diselenggarakan dasarnya adalah hukum Islam. Nah, ini sehingga tanah aja sekarang itu, kalau dulu wakaf itu ya enggak begitu ada aturannya, tapi sekarang wakaf itu juga harus ditata kembali gitu ya, harus ditata kembali, sehingga kalau ada orang mewakafkan juga harus menghadap kepada pejabat pembuat akta wakaf, harus itu mestinya, sehingga aturannya bisa jelas gitu ya. Nah, kemudian tapi khusus tentang perjanjian dan jaminan ini masih banyak aturan-aturan Belanda yang dipakai gitu ya. Ya, jadi konkordansi dari hukum Belanda sendiri konkordansi hukum Perancis gitu. Ini masih banyak yang dipakai. Karena kalau saya cerita KUH Perdata itu buku 1 tentang perkawinan, buku 2 tentang buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 pembukaan dan daluarsa. Itu semua adalah produk Belanda yang ngambil dari Prancis. Itu buku 1 sudah tidak dipakai karena itu urusan hukum perorangan, hukum keluarga, itu sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yang sudah dirubah juga dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 gitu ya. Walaupun perubahannya yang nggak banyak, terutama tentang umur gitu ya. Kalau umur dulu itu 19-16, sekarang semua dewasa adalah 19 gitu ya. Jadi itu. Tapi di dalam hukum yang buku 2 dan buku 3 ini, buku 2 tentang tanah sudah ambil alih di Undang-Undang Nomor 560 gitu ya, sudah diambil alih. Jadi itu juga sudah ada gitu ya. Kalau tadi sudah hukum Islam tidak ada. Tapi yang buku 3 ini yang tentang perjanjian ini ternyata tetap menggunakan produk Belanda. Walaupun sedikit banyak ya sudah ada perubahan gitu ya. Tapi itu sehingga kalau orang mengadakan perjanjian mau nggak mau mesti syarat-syaratnya, asas dan sebagainya itu mengikuti hukum peninggalan Belanda itu. Jadi saya bukan orang Belanda, tapi saya hukumnya hukum Belanda gitu ya. Saya hukum Belanda. Nah, ini saya tekankan terutama dalam hal perjanjian gitu ya. Dalam hal perjanjian. Sehingga orang kalau ke pengadilan, kalau ada perjanjian, mesti kalau dilihat syaratnya, lihatnya mesti pasal 1320 KUH Perdata. Itu yang dulu katanya dari Belandanya namanya Wetboek gitu ya. Diterjemahkan dengan kitab undang-undang hukum itu. Sehingga apa? Di situ ya ada kesepakatan, ada kecakapan, ada hal tertentu, dan ada keausahaan alam. Ini kalau saya bicara tentang keausahaan alam, walaupun UNED tidak begitu sering menggunakan keausahaan alam, kalau UNED menggunakan istilahnya adalah sebab yang diperbolehkan. Ya sebetulnya ya sama aja lah. Nah, ini sehingga kalau ada 4 syarat itu ya mestinya perjanjian kita lakukan dan kalau kita buat ya, entah itu perjanjian sifatnya sederhana, anak kecil beli permen ya sama itu perjanjian. Jual beli tanah
yaitu juga perjanjian. Ini walaupun sudah diatur secara adat, tapi sebagian juga masih dasarnya adalah hukum darat. Ini sedikit-sedikit memang sudah berubah. Misalnya kalau dulu perjanjian jual beli, mohon maaf Pak Dadi, waktunya habis. Jual beli itu masalah tanah, umur yang mengikuti BB pasal 330 bahwa umur 21 tahun atau sudah nikah. Tapi sekarang dengan adanya peraturan Dirjen Agraria sekarang sudah 18 tahun. Mohon maaf Pak Dadi, waktunya sudah habis. Jadi itu sedikit banyak tentang perubahan gitu ya. Kemudian ini tentang saya tambahin kesepakatan aja Pak. Ya, tapi kalau orang modern perjanjian itu kan harus ada sepakat. Nah, sepakat itu apa? Sepakat itu apabila mereka ada pertemuan pernyataan kehendak atau pertemuan kehendak. Apabila A, B setuju dengan A, yang itu sepakat. Nah, dikatakan tidak ada sepakat itu apabila ada orang khilaf atau orang sesat, ya khilaf atau sesat. Kemudian apabila ada orang kena tipu itu ya juga tidak sepakat. Kemudian juga ada paksaan, juga itu tidak ada sepakat. Bahkan hukum di Belanda juga sudah ada penambahan, adanya perubahan, adanya undue influence ya, jadi penyalahgunaan keadaan ya. Adanya penyalahgunaan keadaan, jadi ada orang terdesak secara ekonomi kemudian disalahgunakan oleh orang lain sehingga dia terpaksa menerima, ini juga sudah dianggap tidak ada kesepakatan. Nah, ini karena ada peringatan dari moderator, nanti diskusi aja lah kalau ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suradi. Tadi Bapak Suradi sudah menyampaikan masalah perjanjian. Jadi Bapak Ibu saya yakin pasti sudah pernah melakukan perjanjian ya, seperti misalnya perjanjian jual beli dan sebagainya. Dan nanti akibat-akibat hukum dari perjanjian mungkin Bapak Ibu bisa diskusi waktu sesi diskusi. Baiklah, saya lanjutkan untuk pembicara yang ketiga, yaitu Bapak Hendro Sabtono akan menyampaikan masalah hukum bisnis. Jadi yang masih tren sekarang ya. Jadi Bapak Sabtono ini merupakan ahli ya di bidang hukum bisnis. Beliau punya pengalaman sebagai penasehat perusahaan seperti itu. Monggo Pak Sabto, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadirin yang luar biasa, karena dalam beberapa kali penyuluhan hukum itu kami menunggu lama sekali untuk kerawuhan. Tapi di sini tadi kami jam 8:30 lebih sedikit, ternyata kursi ini sudah di atas 75%. Jadi luar biasa. Dan semoga ini merupakan hal yang baik agar penyampaian materi-materi hukum ini bisa terserap dengan baik. Di samping nanti ada interaksi tanya jawab seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah hukum bisnis. Tapi jangan dibalik, bisnis hukum. Hukum bisnis. Nah, hukum bisnis ini bukan hal yang asing bagi kita semua, karena sejak pagi hari kita bangun tidur kita sudah bertransaksi, mandi bertransaksi, mau keluar ke jalan sudah bertransaksi. Kemudian dalam aktivitas kita sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai pedagang atau apapun, itu selalu di sela-sela aktivitas kita selalu ada aktivitas bisnis. Nah, oleh karena itu di sini banyak sekali
yang ingin kami sampaikan, tapi karena dalam waktu 10 menit sudah harus menjadikan mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu ini sebagai lulusan alumni Fakultas Hukum Undip. Ini berat sekali, Pak. Biasanya 7-8 semester, di sini 10 menit semua sudah jadi alumni Fakultas Hukum Undip. Luar biasa. Ya, jadi hukum bisnis itu demikian luas. Namun kami hanya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya hukum bisnis itu mengatur hubungan antara produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen. Tidak selamanya kita selalu sebagai produsen dan tidak selamanya kita sebagai konsumen. Nah, pada saat misalnya Bapak Soeharto ini adalah juragan roti misalnya, punya toko roti tersebar di seluruh Nusantara. Beliau pada saat akan memproduksi roti tentu butuh terigu. Tentu butuh terigu berarti beliau adalah sebagai konsumen. Manakala terigu sudah dicampur lain semuanya jadi produk berupa roti ini, roti itu disebarkan, maka beliau menjadi produsen. Ya, jadi tidak selamanya kita sebagai produsen, tidak selamanya kita sebagai konsumen. Tapi kalau kami ini yang ngawulo ke negara, ya otomatis lebih banyak kami ini sebagai konsumen. Konsumen laptop, konsumen aqua, konsumen Bika Ambon dan sebagainya. Jarang kami itu sebagai produsen, karena memang secara profesional kita lebih banyak sebagai konsumen itu tadi. Nah, hubungan antara produsen dan konsumen itu banyak sekali diatur. Di sana antara produsen dan konsumen yang bisnis modern tidak mungkin kita bisa ketemu. Saya beli laptop ini, oh maaf ini laptop jatah. Beli HP, saya tidak mungkin saya ketemu dengan perusahaannya yang ada di mana. Saya beli Aqua, tidak mungkin saya bertemu dengan ownernya Aqua. Nah, untuk itu dari pabrik sampai dengan di sini, ini sudah melalui jalur distribusi yang panjang sekali. Juga membutuhkan bantuan transportasi yang berlapis-lapis. Nah, apalagi kalau barang-barang impor, tutup gelasnya Bu Aminah ini impor loh. Ya, ini impor. Banyak sekali jalur-jalur yang harus dilalui dan setiap perpindahan barang itu ada aturannya. Sama seperti kita menghidupkan HP. HP ini tidak akan ada gunanya kalau kita tidak berlangganan dengan penyedia jaringan. Ada Telkomsel, ada Indosat dan sebagainya, tidak ada gunanya. Maka kita bertransaksi dengan Indosat, kita bertransaksi dengan Telkomsel. Di situ ada hukum yang mengatur. Perjanjiannya diatur oleh Bapak Suradi yang terhormat, kemudian kontennya nanti diatur oleh hukum bisnis. Ada hukum telekomunikasi yang mengatur itu. Nah, di setiap langkah itu selalu ada regulasi-regulasi, aturan-aturan yang mengaturnya. Maka pada intinya kami ingin menyampaikan kapan kita sebagai produsen punya hak dan kewajiban, dan kapan kita sebagai konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Oleh karena itu, manakala kita sebagai konsumen, ingatlah hak-hak yang kita miliki sebagai konsumen, tapi kewajiban-kewajiban kita sebagai konsumen. Contoh yang sering berantem di jalan raya itu, orang ingin beli motor, kemudian menggunakan jasa lembaga pembiayaan konsumen. Nah, kemudian terjadi transaksi diangsur di tengah jalan, konsumennya nggak mau bayar atau berhenti membayar. Berhenti membayar itu bisa tidak mau, bisa tidak mampu, apalagi dalam keadaan pandemi. Otomatis
di sana dimunculkan hak dari produsennya. Nah, kalau bahasa hukum krediturnya. Nah, di situ sama-sama melaksanakan hak dan kewajiban. Ada rambu-rambu yang mengatur kapan kita boleh begini, kapan kita tidak boleh begini. Jadi kita harus bijak sebagai konsumen, punya hak dan kewajiban. Tapi manakala Bapak Soeharto sebagai pengusaha roti dan sebagainya, sebagai produsen juga punya hak dan kewajiban. Ada undang-undang perlindungan konsumen, ada undang-undang yang mengatur monopoli, ada undang-undang yang mengatur tidak boleh kita mengatur harga, itu tidak boleh. Supaya ada pasar yang sempurna. Pasar yang sempurna diatur oleh banyak produsen, banyak konsumen. Tapi kalau begitu hanya ada satu produsen, berarti di situ nanti akan ada kans, ada peluang terjadi monopoli. Wah, lulus Bu, sudah lulus Bu. Ya, kemudian, waduh, waktunya hampir habis. Padahal saya masih semangat. Ya, jangan. Nanti saya Bapak Utukiah. Matur nuwun, gue ini sudah diberi tambahan waktu. Jadi demikian ya. Dan seberapa yang harus kita pahami mengenai hukum bisnis itu, ya seberapa kita menjadi konsumen. Konsumen ini saya harus tahu haknya. Kalau di sini ditulis 600 mili, sebentar saya ceknya dulu. 530 mili, ya saya harus dapat hak 530 mili. Dan sebaliknya si Aqua, ini sponsor enggak ya? Dan sebaliknya, kalau kita sebagai produsen, kita tulis 530 mili, jadi 530 mili. Sama dengan kita beli BBM. Kita beli BBM 1 liter itu ya di mana-mana rumus matematikanya adalah 1000 cc, 1000 mili. Malah ada dinas yang akan mentera setiap pompa bensin SPBU. Benarkah yang diberikan kepada konsumen adalah 1000 mili? Ada undang-undangnya. Nah, itu mungkin kita tidak tahu kapan pom itu ditera, tapi di sana yakinlah bahwa pemerintah itu selalu melakukan pengawasan terhadap itu. Ini semua untuk menjaga hubungan antara produsen dan konsumen, hak dan kewajiban. Pabrik rotinya Pak Harto punya merek, namanya Bapak Pembangunan rotinya. Nah, kemudian didaftarkan oleh beliau, ya, didaftarkan dengan prosedur yang ya lumayan, dan karena itu bahan pangan, makanan harus ada izin-izin lagi, maka di sana intinya adalah bahwa kalau sudah didaftarkan mereknya itu akan diberikan hak eksklusif, hak khusus kepada Bapak Soeharto. Hanya Bapak Soeharto yang bisa mengedarkan roti bermerek X. Ada orang yang meniru X, sikat. Nah, sama juga pakaian, jam. Ini pernah ada case Aqua ditiru oleh banyak ya, banyak sekali merek yang meniru-niru ini. Kenapa kok tidak boleh? Karena sudah ada hak khusus yang diberikan kepada PT Golden Mississippi. Hanya dia yang boleh menggunakan nama Aqua. Ya, tapi jangan juga Bapak Ibu punya usaha, bisnisnya adalah buah apa itu Bu? Yang pabrik buah karika. Buah karika. Buah karika adalah nama buah, semua orang akan tahu kecuali saya. Nanti lupa. Kemudian kita bikin botol kan itu ya. Botol kita tempeli trademark, kita tempeli merek itu adalah suatu tanda, gampangnya ditulisin namanya, nama jenis, nggak boleh. Pabrik
sirup karika, cap karika, nggak boleh. Pabrik kecap, cap kecap, nggak boleh. Nah, jadi kalau kita sudah punya merek nih, ada orang yang berani pakai tanpa izin, kita sebagai pemegang hak eksklusif sikat. Sebaliknya, kalau kita sebagai produsen, jangan juga kita mencampuri, merusui merek milik orang lain. Contohnya, saya jualan ayam goreng di depan, Kentucky Fried Chicken, boleh nggak Pak? Nggak boleh, karena sudah ada hak eksklusif. Baik, Bu, saya sudah diberi bonus oleh Bu Herdi 5 menit, oleh Bu Aminah 5 menit, berarti harusnya saya 20 kan. Nah, jadi matur nuwun sangat. Kita lanjutkan dengan interaksi berikutnya. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Bapak Hendro Sabtono. Nanti Bapak Ibu bisa diskusi ya tentang permasalahan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sebagai produsen atau sebagai konsumen. Jadi apa hak-hak dan kewajiban. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk pembicara yang keempat yaitu Bapak Agung Basuki. Silahkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Mudah-mudahan dalam kita yang ada di sini senantiasa diberikan kesehatan. Dan ini pilihan saya. Ya, jadi mudah-mudahan Ibu masih, Bapak dan Ibu masih tetap konsen untuk mengikuti pemiluan ini. Pilihan saya yang keempat ini agak berbeda barangkali yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sebelumnya, yaitu yang terkait dengan masalah waris. Biasanya ketika kita bicara masalah waris kan, wah, ada yang senang, ya, ada yang bertanya-tanya, saya nanti dapat bagian warisan berapa gitu. Terus ada yang susah, ini gimana ya? Kok ada ahli waris yang utama, sedangkan saya ahli waris penggantinya, kira-kira saya dapat nggak? Ada yang cemas, macam-macam gitu. Tapi intinya semuanya sudah ada aturannya, termasuk juga yang diatur secara adat. Jadi stressing saya nih, Bapak dan Ibu tanpa menggurui. Di sini pun di desa Pacarmulia pun saya yakin punya adat kebiasaan membagi waris. Saya yakin itu ya di mana-mana. Ya, jadi masalah hukum waris itu tidak saja diatur di dalam peraturan perundang-undangan negara yang tertulis, tapi secara adat itu ya bahkan lebih efektif, karena seringkali kalau saya tanyakan terkait dengan efektivitas bagian hukum waris itu, seringkali mereka mengatakan, para responden mengatakan, mas, kalau kita nggak usah pusing-pusing, diselesaikan secara adat gitu. Sehingga para pihak itu bisa nyaman gitu ya, tidak terjadi satu benturan-benturan begitu, tidak sampai dibawa harus ke pengadilan, intinya begitu, atau harus didatangkan notaris atau para ahli yang terlibat di bidang waris gitu. Itu biasanya juga demikian. Tapi juga kalau diselesaikan secara adat masih tetap aja ya, biasanya larinya ke kepala desa atau tokoh masyarakat gitu ya, karena itu ya, jadilah penyelesaian masalah waris ya. Namun juga ini saya sampaikan Bapak dan Ibu, bahwa di Indonesia ini kan tentang waris itu ada sebenarnya tiga sistem hukum yang berlaku, yang bisa digunakan ya, dan ini pilihan. Yang pertama yang saya sudah sampaikan secara hukum adat gitu, kemudian hukum Islam juga ya kan gitu, ada juga yang mengatur tentang masalah waris, juga hukum negara gitu ada juga.
Nah, adat di sini ini suatu kebiasaan yang sudah terus-menerus dilakukan, ya, termasuk dalam pembagian waris ini, dan agak berbeda sebenarnya. Kalau kita menelaah gitu untuk bisa memahami bedanya apa sih hukum pengaturan waris di Islam, di Barat maupun di adat gitu. Kalau di adat itu lebih simpel, Bapak. Seperti misalnya tidak ada hitung-hitungan secara matematis lah katakanlah gitu, ya. Jadi pakai super yang seperti diatur di dalam KUH Perdata misalnya, atau dalam hukum negara gitu. Kalau di hukum Islam juga ada di bagiannya, yang saya tahu itu 2/1 gitu. Terus kemudian kalau ada orang tua yang meninggal dunia kemudian hanya punya anak perempuan 1, nanti kakeknya tetap dapat gitu kan, ya, sudah di pondok-pondok itu dapat. Tapi kalau di dalam hukum adat itu, sepanjang yang saya pelajari di berbagai daerah termasuk di Jawa Tengah itu kan tidak didasarkan pada bagian jumlah secara matematis gitu. Ada memang, tapi saya nggak tahu. Ini sekalian saya cross check Bapak dan Ibu. Ada istilah itu, kalau berapa besarnya bagian perempuan dan laki-laki itu dengan bahasa kiasan, gitu. Ya, bahasa kiasan, tidak 1/2 itu enggak. Tapi spikul segendong, terus nggak ini? Ya, spikul segendong artinya apa? Ini kiasan. Kalau biasa yang mikul itu kan laki-laki itu. Ya, mikul itu bagiannya depan dan belakang gitu kan. Itu sebenarnya kiasannya demikian. Kalau gendong itu wanita, biasa gendong itu wanita. Jadi di belakang kan gendong itu ada 2, ini belakang dan depan kan tidak. Jadi itu spikul segendong, bukan 2/1 sebenarnya. Artinya apa? Artinya bahwa lebih besar bagian laki-laki dibandingkan perempuan, istilahnya begitu. Nah, kemudian ada lagi asas yang dipakai di dalam pembagian waris secara adat itu adalah asas musyawarah. Ya, asas musyawarah. Jadi yang penting itu dimusyawarahkan, ya, dibicarakan. Jangan sampai gara-gara masalah pembagian warisan kemudian congkrah. Bisa ya congkrah itu ya. Padahal itu kan saudara sekandung gitu kan. Hanya bagian kurang sedikit langsung rame. Ya. Nah, dengan pembagian semacam itu juga ada keluarga inti itu yang tidak ingin pembagian itu sampai diketahui oleh tetangga kanan kiri, saru katanya gitu. Apalagi sampai bertikai gara-gara masalah besarnya bagian yang mungkin dianggap kurang pas gitu. Nah, ini sebenarnya di dalam ketentuan hukum adat. Nah, kemudian lagi ada asas kerukunan, ya, jelas itu. Jadi kalau kesamaan hak itu aja juga. Ya, terkait dengan asas kerukunan itu misal begini, ada pewaris gitu, orang tua katakanlah sudah sedo semua gitu. Kemudian ada anak, ya, anak 5 gitu. Nah, ada anak 5 itu kan kondisi ekonominya kan berbeda-beda nih. Ada yang sudah mampu, ada yang masih kuliah, ada yang setengah gitu. Nah, mungkin meninggalkan hanya berupa rumah misal gitu. Ada yang mungkin anaknya itu sudah berkeluarga tapi belum punya rumah. Mungkin rumahnya itu bisa dipakai anak yang belum punya, saudaranya belum punya rumah misal gitu. Nah, ini sebenarnya terkait dengan penundaan pembagian ahli waris, itu juga ada di dalam ketentuan hukum adat. Nah, kalau di dalam hukum Islam, menurut setahu saya, ya, lebih cepat lebih bagus, katanya demikian. Jadi kalau perlu ya dibagi, kalau disusui atau apa gitu. Itu dalam ketentuan hukum Islam katakan gitu. Tapi kalau dalam hukum adat baginya nanti kita tunggu, kita tunda atau gimana. Bahkan tidak seperti saya, menurut saya ini. Kebetulan kami itu dari keluarga Islam, saya 6 bersaudara, bapak ibu sudah sedo. Kami punya rumah sampai sekarang itu ya masih ada. Ibu sedo hampir 3 tahun mau 1000 kan gitu kan.
Nah sampai sekarang belum, karena mungkin anak-anak sudah punya rumah masing-masing gitu. Tapi kita sudah punya pemikiran, karena betul, karena kita Islam dan proses perkembangannya itu juga ada pengaruh nilai Islam masuk gitu. Jadi saya juga demikian juga, ingin sudah diselesaikan itu tidak sebentar bois dan dibagi gitu, nah. Diselesaikan biar tuntas, artinya begini, apa ada yang nyusui monggo, sehingga saya punya keyakinan kalau di Islam itu bahwa orang tua di sana itu di alam baka sana biar lebih tenang, ya kalau kita benar masih hidup gitu, kalau kita ada yang meninggal kan nanti kan bikin bikin permasalahan baru kan untuk keturunan selanjutnya. Nah ini mungkin di Islam itu sudah mengantisipasi hal kayak begitu, ya. Jadi itu terkait dengan pembagian warisan. Nah satu lagi, mumpung saya belum dikasih warning sama Bu Moderator, ini tentang waktunya pembagian. Kalau di Islam, setahu saya tadi yang sudah saya sampaikan lebih cepat lebih bagus begitu, sebenarnya lebih bagus. Dan menunggu sampai pewaris meninggal dunia, ya. Itu di Islam setahu saya demikian. Kalau pewaris belum meninggal dunia jangan dibagi dulu, Islam gitu kan. Nah kalau di hukum adat, tapi nggak tahu. Ini kalau di sini mungkin punya adat sendiri, ya. Setahu saya pada umumnya pembagian waris itu secara adat itu bisa dilakukan pada saat pewaris masih hidup, ya. Pada saat pewaris masih hidup, ya. Karena istilahnya dikhawatirkan, ya, ketika pewaris sudah meninggal dunia, anak-anak jadi rebutan atau tidak rukun gitu. Ya ini itu terjadi juga, saya mengalami sendiri, saya lihat sendiri di keluarga istri saya. Ketika bapak ibu masih hidup sudah dipotong, kamu nanti dapat ini dulu. Ya, sudah jelas semua gitu. Nah itu sebenarnya sudah dibagi pada saat itu. Ya, walaupun orang tua masih tetap bisa tinggal di rumah yang bersangkutan gitu ya. Tapi itu sudah jelas, pembagiannya itu sudah jelas. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Cukup. Baik, itu saja, nanti kita kembangkan di diskusi. Mudah-mudahan nanti di diskusi berjalan dengan lancar dan saya bisa menjawabnya dengan baik. Saya kira itu. Selamat tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan Pak Agung, ya. Jadi mengenai waris adat, ya. Jadi yang paling penting di sini adalah asas musyawarah seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk yang terakhir, ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Masud, yaitu topiknya mengenai hukum Islam, baik mengenai warisan, mengenai perkawinan, wakaf dan sebagainya. Jadi Pak Masud ini akan menyampaikan tentang hukum Islam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga desa Pacar Mulya yang sampun ngrawuhi acara penyuluhan hukum. Saya kebetulan mendapat jatah yang terakhir. Bontot ini kan jatahnya terakhir, biasa dapat sedikit ya. Kalau tidak kebenaran sedikit, kalau kebenaran itu banyak, tinggal warisannya kan gitu. Alhamdulillah wa syukurillah. Tapi dari tadi pembicara 1 sampai berapa tadi? 4 itu menyinggung hukum Islam, sehingga saya tidak perlu memaparkan lagi karena saya tadi sudah salam, mukadimah, tinggal penutup, ini sudah ada hukum Islamnya. Tapi
alangkah baiknya kalau saya memaparkan sedikit saja, nanti biar tidak doyak-doyak Bu Aminah sebagai moderator ya, bahwa hukum Islam ini hukum yang memang diterapkan untuk umat Islam karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam menjadi salah satu unsur pembentukan hukum nasional. Tadi sudah disebut narasumber, contoh Pak Radi, hukum nasional itu dibangun dari hukum adat, hukum barat, lalu hukum Islam. Nah, karena hukum Islam ini merupakan rangkaian satu kesatuan dari amaliyah bagi yang beragama Islam masuk suatu ajaran, maka hukum Islam itu perlu ya, perlu diberikan atau diundang-undangkan ya, undang-undang atau dikononkan dalam negara Indonesia. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pasal 7 dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia, terjadi diskriminasi antara perempuan dan wanita, sehingga MK memberi waktu 3 tahun untuk para pembuat hukum itu. Akhirnya muncul undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ya, itu khususnya perubahan pada pasal 7 tentang apa itu penentuan umur usia wanita boleh menikah minimal usia 19 tahun sekarang, lalu laki-laki juga 19 tahun. Itu tidak masalah karena memang dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang jelas ya, mau nikah kapan silakan gitu. Tapi karena di dalam hukum perkawinan itu ada asas-asas, harus matang jiwa dan raga. Tujuannya apa? Tidak lain ada tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan ya, kebahagiaan yang kekal dunia dan akhirat, supaya tidak putus di tengah jalan gitu. Inilah hukum Islam dalam Undang-Undang 1 Lalu juga ada hukum waris, tadi disinggung hukum waris adat, juga menyinggung hukum waris Islam gitu. Nah, ini merupakan suatu rangkaian dari satu kesatuan, karena ini merupakan Islam itu unsurnya 3, akidah, syariah, dan akhlak. Nah, termasuk hukum perkawinan itu masuk pada ibadah tadi, karena ibadah hablum minallah wa hablum minannas. Ibadah mahdhah bagaimana tata cara mengatur sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Lalu ibadah muamalah, termasuk itu tadi masuk muamalah itu. Nah, muamalah ini Al-Quran hanya mengatur tentang garis besar, pokok-pokoknya, rinciannya diserahkan pada pemikiran manusia lewat istihad. Maka muncul ilmu hukum perikatan, ada hukum dagang. Ini sebetulnya turunan dari hukum Islam muamalah. Lalu ada hukum keluarga, kalau dalam Islam hukum perkawinan. Lalu dari perkawinan akan menelurkan hukum. Orang kalau kawin apa hidup terus? Enggak toh, pasti ada mati. Nah, ketika mati meninggalkan ahli waris, pewaris meninggalkan ahli waris. Kalau dalam hukum perkawinan Islam, orang yang meninggal disebut pewaris. Pewaris itu dari bahasa Indonesia, karena bahasa Arab tidak ada hafalan pe dan akhiran an, itu istilah Indonesia pewaris. Kalau dalam bahasanya waris, ya jangan salah istilah. Kalau pewaris bukan ahli waris, pewaris ya orang meninggal. Nah, dalam Islam asas-asas kewarisan itu ada. Pembagian waris baru bisa dilakukan setelah adanya kematian seseorang. Lalu dalam hukum adat tadi ada juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena ada pasal dalam KHI kompilasi hukum Islam yang mengatur ada pembagian waris secara damai, khususnya KHI kalau tidak salah nomor pasal 183 KHI dengan cara damai.
Karena dikhawatirkan kalau menunggu orang tuanya meninggal, karena ada indikasi salah satu keluarganya ada yang nakal, ya ada nakal, nanti kalau dibagi menunggu setelah orang tuanya wafat nanti terjadi cekcok. Maka hukum Islam sini mengedepankan maslahah, karena dalam pembentukan hukum itu ada kaidah maslahah. Prinsip maslahah itu mengedepankan kebaikan umat, kemanfaatan umat. Disinilah hukum Islam itu tujuannya maslahah itu sebetulnya itu. Kalau ada masalah ya itu sudah selesai kan gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu sebetulnya tidak ada pertentangan kalau kita kaji secara mendalam antara hukum adat dan hukum Islam. Ada yang kasus, contohnya gini, ada orang meninggalkan seorang istri, ya, lalu meninggalkan anak, dua anak perempuan. Kalau menurut hukum Islam, ya, istri ini hanya mendapat 1/8 karena yang meninggal ada anak. Nah, terus saya tambahi, ya, yang meninggal punya saudara kandung, katakan laki-laki, punya saudara kandung laki-laki, meninggalkan istri, satu istri, meninggalkan 2 anak perempuan. Coba ini kalau dihitung secara tekstual dalam ayat Al-Quran khususnya yang membahas waris itu, silakan lalu bapak-bapak buka. Itu kamusnya ada dalam surat An-Nisa 11, 12, lalu 176. Yaitu rumus pembagiannya di situ. Pak Mudin mangke nanti tangkleti wargane bukain niku. Gitu. Nah, KHI diangkat dari situ pembagiannya itu. Nah, contoh tadi, kalau istri hanya mendapat 1/8, ya, 2 anak perempuan berarti 2/3, lalu sisanya saudara. Nah itu, bayangkan istri hanya dapat sekian. Maka dalam hukum Islam terjadi pemikiran, ini namanya pembaharuan hukum Islam, khususnya hukum waris Islam. Di situ muncul dalam KHI gono gini. Harta gono gini itu harta ketika diperoleh selama perkawinan. Di mana harta gono gini itu terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun mati, ketika setelah perkawinan itu menghasilkan harta, itu dibagi separuh untuk yang masih hidup, separuh untuk yang sudah meninggal. Maka di sini istri selain dapat 1/8 tadi, dapat gono gini separuh. Nah ini artinya terangkat di situlah. Jadi hukum Islam itu sudah fleksibel kalau kita bisa menggali secara bijak. Ini ya gambaran sedikit yang saya sampaikan. Begitu pula tadi tentang hukum perkawinan Islam, ternyata juga sebetulnya tidak ada masalah. Perlu diingat bahwa hukum nomor 1 Undang-Undang tahun 74 itu bukan hanya untuk orang Islam saja, karena di sana klausul-klausulnya itu bersifat umum. Ya, tapi yang khusus untuk hukum Islam, hukum materialnya itu ada. Biasanya peradilan agama dalam memutuskan perkara di bidang perkara, hukum materialnya itu mengacu pada KHI, kompilasi hukum Islam di situ. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, menawi wonten pertanyaan, maka nggih monggo silakan, tapi jangan sulit-sulit. Nah, sulit-susah silakan Bu Aminah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Pak Masbud sudah menyampaikan masalah hukum Islam. Jadi hukum Islam di sini ada pembaharuan hukum Islam dan tujuannya untuk kemaslahatan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat aturan hukum Islam yang sudah diperbarui, yaitu di KHI yang berlaku di Indonesia. Baiklah, waktunya kita menuju ke sesi diskusi. Saya yakin ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk diskusi ini saya akan buka termin